Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, as-saimin, as-saimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita diberikan kesempatan, kesehatan untuk bisa menyempurnakan ibadah-ibadah di hari yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan menjadikannya dalam catatan timbangan kebaikan kita. Ucapan salawat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat kelak. Pada pagi ini kita melanjutkan pembahasan tentang majalis Syahri Ramadan, yang pembahasan kita pada pagi ini adalah tentang al-ijtihad fil ashr al-awakhir wa lailatul qadar. Kita bersungguh-sungguh di 10 terakhir di bulan Ramadan ini dan bersungguh-sungguh pula di malam Lailatul Qadar. Kita sekarang berada di ambang fase puncak. Kita akan berada di fase puncak di bulan Ramadan ini, di 10 terakhir, yang tentu kita tidak boleh lengah dan tidak boleh lalai dan tidak boleh kita kendor semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sejak awal memiliki semangat yang kuat dan masih bertahan, bahkan grafiknya meningkat. Tapi ada orang yang diawali dengan semangat, namun semakin ke ujung semakin hilang semangatnya, bahkan dia merasa Ramadan sudah usai. Belum. Ramadan, kita sekarang memasuki fase puncak dan mesti kita sadari itu. Kalau kita mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan tentang analogi sebuah seekor kuda pacu yang bila mana hampir sampai ke garis finish, maka dia mengerahkan seluruh tenaganya, kekuatannya untuk menjadi sang juara. Jangan sampai kuda itu lebih cerdas dari kita. Jangan sampai pikirannya lebih hebat dari manusia. Allah berikan kepada kita kebaikan, Allah taburkan rahmat dan ampunan, Allah berikan pintu-pintu kebaikan, namun kita sia-siakan. Oleh itu, di antara pesan Syekh Shalih Al-Utsaimin yang mengatakan, ikhwani fi hadhihi al-ashr al-mubarakah Lailatul Qadar, di 10 terakhir ini ketahuilah oleh kita terdapat malam Lailatul Qadar, allati syarrafaha Allah taala ala ghairihi atau ala ghairiha, yang mana Allah muliakan malam itu dari malam-malam yang lain. Lailatul Qadar adalah karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada umat ini, kepada yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa nikmat? Karena bonus ibadah di malam itu 1000
1000 bulan. 1000 bulan nilai ibadah yang kita kerjakan itu. Tidakkah kita ingin mendapatkan itu? Tidakkah kita ingin untuk memperolehnya? Yang mendapatkan adalah orang yang Allah mudahkan untuk beribadah kepada Allah di malam itu. Adapun yang tidak, maka sungguh adalah orang yang merugi, yang menghabiskan malam-malamnya dengan sesuatu yang tidak penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, asyadallahu bifadliha fi kitabihil mubin. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Al-Quran itu Allah turunkan di malam mubarakah, yaitu malam Lailatul Qadar. Inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Dan di malam itu akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala setiap perkara. Ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa taala di malam itu, di malam Lailatul Qadar, urusan hamba. Bayangkan. Maka malam itu kita minta sama Allah Azza wa Jalla dengan permintaan yang banyak, permintaan yang serius, permintaan yang dari hati kita yakin Allah akan memberinya. Oleh ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, di antara keberkahan yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, anna hadzal Qur'an al-mubarak unzila fiha. Keberkahan malam Lailatul Qadar, Allah turunkan pada malam itu Al-Quranul Karim. Wa wasafaha subhanahu wa ta'ala bi'annahu yufraku fiha kullu amrin hakim. Allah sebutkan di antara malam Lailatul Qadar, di samping Allah turunkan Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala juga tetapkan perkara-perkara dengan bijak di malam itu. Apa maksudnya? Yufassal minal lahil mahfuz ilal kitabah. Diturunkan, dirinci dari Allahul Mahfuz kepada Al-Katabah, ma huwa ka'in min amrillah subhanahu wa ta'ala fi tilka as-sanah. Jadi apa yang akan terjadi di tahun itu pada setiap hamba, minal arzaq, urusan rezeki, wal ajal, urusan ajal, wal khairi wasyarr, kebaikan dan keburukan, di malam itu Allah tetapkan untuk setahun ke depan. Bayangkan, kalau malam itu kita minta kebaikan kepada Allah, Allah berikan. Kalau minta sama Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari keburukan, Allah akan lindungi. Wa ghairi dzalika min kulli amrin hakimin min awamirillahi al-muhkamah al-mutqana allati laysa fiha khalal wala naqs wala safah wala batil. Dzalika taqdirul azizil alim. Seluruh ketetapan-ketetapan Allah yang berlaku pada makhluknya Allah tetapkan di malam itu. Tidakkah kita ingin berjaga-jaga, ikhwafillah? Tidakkah kita ingin menjadi orang yang terdepan untuk serius bersungguh-sungguh, memiliki semangat yang tinggi dalam ibadah, memiliki semangat yang sangat-sangat menginginkan kebaikan? Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan di malam ini dengan rinci. Al-Quran Allah turunkan dengan keberkahan. Siapapun yang membacanya di malam itu, ya akan mendapatkan keberkahannya, pahala yang berlipat-lipat. Dan semoga Allah tetapkan di malam itu setahun ke depan kebaikan-kebaikan yang banyak pada rezeki kita, pada ajal kita, pada hal-hal yang Allah akan tetapkan untuk diri kita. Ini yang pertama, ikhwafillah. Di samping Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam itu malam yang paling barakah, yang kedua, Allah muliakan malam itu. Allah katakan di surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatil al-qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, ay as-syaraf al-azim, bermakna takdir al-qadha, malam yang mulia, malam yang agung, malam yang memiliki ketinggian, memiliki keutamaan. Lianna Lailatul Qadar syarifatun azimatun yuqaddar fiha ma yakunu fis sanah wa yaqdihi min umuril hakimah. Malam yang diagungkan, malam yang dimuliakan, malam yang ya di mana Allah SWT menetapkan ketetapannya untuk setahun ke depan. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah.
Lailatul Qadar malam yang barakah. Lailatul Qadar malam yang mulia. Kemuliaan. Ya, orang-orang yang beribadah di dalam itu pun mendapatkan ya, kemuliaannya. Di samping malam yang barakah, malam yang mulia, nah malam Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Allah jelaskan secara rinci malam itu, kebaikannya itu, al-fadl wa syaraf wa kathratus sawabul ajr, malam yang penuh dengan pahala yang berlipat-lipat, pahala yang digandakan Allah Azza wa Jalla orang yang beribadah di malam itu. Maka merugi orang malam-malam itu yang menghabiskan waktu pada perkara yang tidak bermanfaat sedikit pun. Berkeliling di pasar mencari baju, celana, sepatu, sendal, habis waktu sampai tengah malam. Pulang sudah ngobrol, kemudian bercengkrama, habis waktu. Tidak ada doa, tidak ada istighfar, tidak ada zikir, tidak ada munajat, tidak ada salat, tidak ada qiyam, tidak ada tilawah. La haula wala quwata illa billah. Kerugian besar. Kerugian besar. Di depan matanya kebaikan yang berlipat-lipat, tapi dia tidak melihatnya. Di depan matanya kebaikan yang sangat agung, tapi dia tidak mengetahuinya dan tidak menyadarinya. Walidzalika kana man qamaha imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pesan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang mendirikan malam itu dengan iman dan ihtisab kepada Allah, Allah ampunkan dosanya. Ini janji Nabi kita alaihi salatu wassalam. Allah hapuskan dosa kita. Allah hapuskan dosa-dosa kita. Ya Allah. Seperti ya, bayi kembali lahir tanpa membawa dosa sedikit pun. Allah hilangkan, Allah maafkan dosa-dosa kita. Tanazzalul malaikah. Di samping malam yang barakah, di samping malam yang mulia, malam yang dilipat gandakan amal, malam itu juga para malaikat-malaikat Allah turun. Al-malaikatu ibadun min ibadillahi qa'imuna bi'ibadati lailan wa nahara. Malaikat-malaikat Allah, malaikat dan makhluk yang paling taat, yang beribadah kepada Allah siang dan malam. La yastakbiruna an ibadatihi wa la yastashiruna yusabbihuna al-laila wan nahara wan nahari la yafturun. Tak pernah mereka merasa ya, bosan, tak mereka berputus asa, tak pernah berhenti siang dan malam, semuanya taat, semuanya melakukan ya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yatanazzaluna fi lailatul qadr ila al-ardi bil khair wal barakah wal rahmah. Para malaikat-malaikat Allah turun ya ke langit, ke bumi ini, membawa kebaikan, membawa keberkahan, membawa rahmat, manfaat untuk siapapun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam itu malam yang agung dan mulia. Kita tunggu, insyaallah kita sudah akan memasukinya ya, di malam-malam yang indah itu. Jaga-jaga kita. Jangan kita sampai ketinggalan untuk indahnya bermunajat, indahnya berdoa, indahnya beristighfar, berzikir, bertasbih, bertahmid, tilawah, melantunkan Al-Qur'anul Karim. Lalu kemudian warruh, huwa Jibril alaihissalam khassahu bidzikr li syarafihi wa fadlihi. Disebutkan ruh, tatanazzal malaikatu warruh, para malaikat turun, dan ruh ini adalah malaikat Jibril, disebutkan karena kemuliaannya. Sampai kapan? Ya salamun hiya, ay ya'ni anna lailatul qadar lailatus salamin lil mu'minin min kulli mukhawwifin li kathrati man ya'tik fiha minan nar. Masyaallah. Malam itu malam yang sangat aman, sejahtera, ya, malam yang sangat menyenangkan, membahagiakan. Karena malam itu banyak yang Allah lepaskan kita dari belenggu-belenggu neraka, dari ikatan neraka. Allah bebaskan kita dari apinya. Wa islam min adzabiha, dan selamat dari azabnya. Salamun ya hiya hatta matla'il al-fajr. Naam.
hatta matla'il fajar, yakni anna lailatul qadar tantahi bi tulu'il fajar lintihai amal al-lail bih. Lailatul qadar bermulainya kapan? Maghrib. Berakhir kapan? Ketika azan subuh. Kenapa azan subuh? Karena itulah batas ibadah di malam hari, azan. Kalau sudah azan berarti sudah masuk ya subuh, dan itu menandakan masuknya waktu siang. Maka dalam surah Al-Qadar ini ada beberapa keutamaan dan kelebihan yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama, annallahu anzala fiha al-Qur'an alladzi bihi hidayatul bashar wa sa'adatuhum fid dunya wal akhirah. Yang pertama, malam itu malam di mana Allah menurunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia, yang menjadi kunci kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat bila mana dia mengamalkan Al-Quran itu. Yang kedua, ma yadullu ma alaihi al-istifham min tafkhim wa ta'zim fihi qawlihi wa ma adraka ma lailatul qadar. Pengulangan kata kemudian bertanyaan dengan wa ma adraka ma lailatul qadar, ini menunjukkan kata beliau adalah al-istifham min at-tafkhim wa ta'zim, menunjukkan keagungan bulan itu. Ya. Bulan itu atau malam itu. Ya. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Itu kan pengulangan juga. Ya, ini menunjukkan tafkhim, menunjukkan bahwa hari kiamat itu sangat menakutkan, sangat mengagungkan, dan sangat perkaranya besar. Di sini juga Allah sebutkan wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan lailatul qadar itu? Yang ketiga, anna khairum min alfi syahr, maka malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apapun kebaikan yang kita kerjakan ikhwah fillah, dari tasbih, dari tahmid, dari takbir, dari tahlil, apapun, dari ibadah-ibadah lisan ya, dan ibadah-ibadah badan ya, maka semua itu bila mana kita kerjakan karena ikhlas, insyaallah kita akan mendapatkannya. Keempat, annal malaikata tanazzal fiha wa hum la yanziluna illa bil khair wal barakati war rahmah. Para malaikat Allah turun, dan mereka tidaklah turun kecuali membawa kebaikan, membawa ketenangan, membawa keberkahan dalam keluarga. Al-fadilah al-khamisah, yang kelima, anna salamun li kasratis salamati fiha min al-iqab wal azab. Disebut malam itu malam dengan penuh dengan kesejahteraan, keselamatan, karena banyak orang yang Allah bebaskan di malam itu dari nerakanya. Dari nerakanya. Bebaskan malam itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di malam Lailatul Qadar, tapi Nabi mengatakan walillahi utaqa minan nar. Allah punya ya, membebaskan ya orang-orang dari neraka, wadzalika kulla lailah, ikhwah fillah. Dan itu terjadi setiap malam. Allah bebaskan fulan bebas, fulan bebas, fulan bebas, fulan bebas. Ini bahagianya bukan main. Nikmat yang besar. Pertanyaannya, apakah kita termasuk dalam list nama yang Allah bebaskan? Padahal setiap malam ada orang yang dibebaskan Allah. Apakah kita masuk atau bukan? Wallahu ta'ala alam. Tapi kita berusaha menjadi apa? Melakukan apa yang menyebabkan kita untuk mendapatkan ampunan dan pembebasan itu. Kemudian annallahu azza wa jalla fi fadliha suratan kamilah tutla ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang terang keutamaannya satu surat yang sempurna, tutla ila yaumil qiyamah, dan itu dibaca sampai hari kiamat. Khafila rahimani rahimakumullah. Maka itu yang harus kita sambut bagi untuk hal yang besar itu, untuk kita persiapkan ruh kita, jiwa kita, hati kita. Perkara yang besar itu perlu persiapan besar. Ya, untuk kegiatan duniawi kita perlu berapa lama kita untuk merancang, ya kan? Ya, perlu berapa lama kita untuk merundingkannya, runding kemudian rapat, runding rapat, begitu terus. Tidakkah kita pentingkan
sesuatu yang sangat besar dan mulia di sisi Allah Azza wa Jalla? Tentu saja iya. Oleh karena itu baca kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah bihamdi subhanallahil azim, dan seterusnya. Oleh karena itu ikhwafillah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah beri kita taufik untuk bisa mengerjakan ibadah di malam-malam yang indah itu, dan semoga Allah berikan kepada kita kemudahan untuk bisa berada di sebuah tempat yang memang Allah muliakan. Allah Azza wa Jalla di 10 terakhir kita lebih banyak untuk bisa duduk di rumah Allah Azza wa Jalla, berzikir, bertasbih, bertahmid, berdoa, bermunajat, itu terus tilawah. Istirahat boleh, silahkan, bila mana itu diperlukan. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan kita untuk mendapatkannya. Baik, demikian insyaallah kita sambung besok dalam pembahasan tentang wa min fadaili lailatul qadar, keutamaan Lailatul Qadar. Wa sallallahu ala nabiyyina habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara